Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran Bapak Muhammad Miftahul Ulum MPDI serta teman-temanku kelas PAI 1C yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang nasih mansuh. Selamat menonton. Pada pembelajaran nasih mansuh, saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian, yang kedua syarat, yang ketiga pembagian, yang keempat cara mengetahui, dan yang kelima adalah hikmah mengetahui nasih mansuh. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Nasah memiliki beberapa pengertian, yaitu penghapusan, pemindahan, atau menyalin. Nasah dalam bahasa Arab digunakan dengan arti al-izalah, yang artinya menghilangkan atau meniadakan. Seperti pada nasakhatu ma fi hadzal kitab, saya menyalin tulisan yang ada dalam kitab ini. Terkadang kata tersebut juga digunakan dengan arti al-naql, yang artinya memindahkan atau mengalihkan sesuatu, menghubungkan dari suatu keadaan kepada bentuk lain di samping masih ada tetapnya bentuk semula. Jadi teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa nas adalah membatalkan pengamalan satu hukum syar'i dengan menggunakan dalil yang datangnya kemudian. Selanjutnya ada kriteria menasah. Nasah terjadi bila memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, hukum yang dihapus atau diganti adalah hukum syara'. Jadi, hukum syara' itu salah satu kriteria menasah. Yang kedua, penghapusan atau penggantian hukum karena tuntutan syara'. Jadi, nasah itu timbul karena ada tuntutan syara'. Yang ketiga, nasih harus datang kemudian terakhir dari mansuh. Yang keempat, terjadinya nas dengan jalan yang seandainya khitbah penunjuk tersebut tidak ada, maka khitbah terdahulu masih berlaku. Tetapi hal ini mengecualikan adanya penghapusan hukum pada dalil yang pertama, dibatasi adanya ghoyah atau batas akhir dan ilat atau alasan hukum. Contohnya, sampainya hoyah pada surat Al-Jumu'ah ayat 9 dengan ayat 10. Pada ayat tersebut menjelaskan tentang jual beli yang semula hukumnya haram berubah menjadi boleh, bukan karena adanya dalil ayat kedua, akan tetapi karena telah sampainya ghoyah atau batas akhir. Sedangkan contoh hilangnya ilat yaitu haramnya berburu disebabkan sedang ihram, itu sebagai ilat. Kemudian ketika hilangnya ilat tersebut, maka hukum berburu menjadi boleh. Jadi ketika ilat yaitu sedang ihramnya sudah selesai, maka hukum berburunya menjadi boleh. Dalam mempelajari nasih mansuh, kita harus tahu unsur dan istilah yang berkaitan dengan nasah, yaitu yang pertama nasah. Nasah adalah pembatalan hukum yang telah ada. Jadi nasah itu prosesnya. Yang kedua ada nasih. Nasih adalah dalil yang datangnya kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Jadi nasih ini adalah dalil yang bertujuan untuk menghapus hukum yang sudah ada dan datangnya itu kemudian atau terakhir. Yang ketiga adalah mansuh. Mansuh adalah hukum yang dihapuskan. Jadi nasih tadi adalah dalil yang bertujuan untuk menghapus hukum yang telah ada, sedangkan mansuh itu hukum yang dihapus.
Yang terakhir ada mansyuh anhu, yaitu orang yang dibebani hukum atau mukallaf. Selanjutnya ada syarat nasakh. Syarat diberlakukannya nasakh seperti hukum yang dinas merupakan hukum syariat. Kedua, hukum tersebut menerima nas. Yang ketiga, dalil yang menas terpisah dan datang kemudian. Jadi, dalil nasih ini harus terpisah dengan mansuh dan datangnya itu terakhir atau kemudian. Yang keempat, dalil yang menas adalah kitab syar'i. Yang keenam, dalil yang menas harus kuat. Jadi nasih ini itu harus posisinya kuat daripada mansuhnya. Yang terakhir, dalil yang menas tidak mungkin dikompromi. Baik, selanjutnya ada macam-macam nasakh. Yang pertama ada nasakh yang tidak ada gantinya. Contohnya seperti pada nasakh terhadap keharusan memberikan sedekah kepada orang miskin bagi mereka yang akan berbicara dengan Nabi. Jadi pada penasakhan kali ini itu tidak ada gantinya. Yang kedua ada nasakh yang ada gantinya. Contohnya seperti pada pembatalan sholat sebanyak 50 kali menjadi 5 kali. Jadi pembatalan hukum yang telah ada itu pembatalan sholat sebanyak 50 kali menjadi 5 kali. Sholat yang dulunya itu diperintah 50 kali menjadi 5 kali saja. Yang ketiga ada nasakh bacaan atau ayat dari suatu ayat. Contohnya seperti hukum rajam bagi laki-laki dan perempuan tua yang telah menikah. Yang keempat, nasakh hukum ayat namun teksnya masih ada. Seperti nasakh terhadap keharusan memberikan sedekah bagi orang miskin bagi mereka yang akan berbicara kepada Nabi. Nah, contohnya ini sama seperti nasakh yang ada gantinya. Pada nasakh hukum ayat namun teksnya masih ada ini, jadi yang dinasakh itu hukumnya saja, teksnya masih ada atau utuh. Yang kelima, nasakh hukum dan bacaan sekaligus. Contohnya seperti haramnya menikahi saudara sesusu itu dengan batasan 10 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Aisyah. Nah, pada nasakh hukum dan bacaan sekaligus berarti di sini menasakh hukum dan bacaannya sekaligus atau teksnya sekaligus. Maka dari itu pada hadis tersebut sudah dihapus karena menasakh bacaannya atau teksnya sekaligus. Yang terakhir, terjadinya penambahan hukum dari hukum yang pertama. Selanjutnya ada cara mengetahui nasih mansuh. Cara mengetahui nasih mansuh yang pertama, pada nas yang secara lahirnya menunjukkan yang satu menjadi nasih terhadap yang lain. Jadi sudah dibuktikan secara langsung menggunakan nas. Yang kedua, ijma. Ijma ulama yang menetapkan bahwa suatu dalil yang menetapkan hukum penasakh dalil lain yang menetapkan hukum yang berbeda dengan itu. Yang ketiga, tarikh. Tarikh yaitu keterangan waktu yang menjelaskan berlakunya dua nas yang berbeda. Selanjutnya, cara memastikan keberadaan nasih mansuh. Caranya yang pertama, pada penuturan secara tegas dari nas Al-Quran. Jadi keberadaan nasih mansuh ini sudah secara tegas dibuktikan pada nas Al-Quran. Yang kedua, penuturan secara tegas melalui hadis qauli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan nasih mansuh juga sudah secara tegas pada penuturan Rasulullah atau hadis qauli. Yang ketiga, sikap atau perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis fi'il sudah disebutkan pada sikap dan perbuatan Rasulullah. Yang keempat, ijma' sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya nasih mansuh. Yang kelima, periwayatan rawi diperoleh dari sahabat Rasulullah bahwa salah satu dua dalil hukum dalam kasus tertentu mendahului dan dalil hukumnya datang setelahnya. Yang terakhir,
Hukum syar'i menas pada kebiasaan. Adanya salah satu dua hukum, yang satunya hukum syar'i, sementara lainnya selaras dengan kebiasaan yang berjalan pada masa lampau. Jadi hukum syar'i ini adalah menas pada kebiasaan yang berjalan pada masa lampau. Selanjutnya ada hikmah adanya nasah. Yang pertama, mengukuhkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengukuhkan keberadaan Allah, bahwa Allah takkan pernah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Jadi keberadaan Allah itu tidak bisa diketahui oleh logika manusia saja. Yang kedua, mempunyai prediksi dan pengertian bahwa Allah itu memang zat yang maha bijak, maha kasih, dan maha sayang. Dengan nasah dan mansuh, ini diharapkan pula kita akan mempunyai prediksi dan pengertian bahwa Allah itu memang adalah zat yang maha bijak, maha kasih, dan maha sayang. Bahkan Arhamur Rahimin, yaitu lebih kasih daripada yang berhati kasih dan lebih sayang daripada siapa saja yang berhati sayang. Baik, di sini saya akan memberikan contoh ayat yang menas ayat lain. Contohnya pada Quran surat Al-Anfal ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana khaffafallahu 'ankum wa'lamun anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Yang artinya, sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ayat tersebut adalah ayat yang menjadi nasih terhadap ayat yang sebelumnya, yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minalladzina kafaru bi annahum qaumul la yaftahun. Yang artinya, jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Baik, sekian saja penjelasan materi tentang nasih mansuh. Apabila ada perkataan yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Karena manusia tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.